Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Gusti Arya Rakasiwi akan menjelaskan bab 10 tentang dukungan pada pengambilan keputusan. Oke, kita langsung saja memasuki materinya ya. Yang pertama yaitu tentang Decision Support System atau bisa disebut dengan DSS. DSS adalah sistem dan subsistem berbasis komputer interaktif yang dimaksudkan untuk membantu pengambil keputusan menggunakan teknologi komunikasi, data, dokumen, pengetahuan, dan model untuk menyelesaikan tugas proses pengambilan keputusan. DSS dibuat untuk membantu manajer tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan dengan menyediakan akses ke informasi dan alat analisis dengan cara memodelkan data, kemudian hasil analisisnya digunakan sebagai alternatif dalam membuat keputusan yang berkualitas. Jadi uh, setelah dianalisis pastinya itu akan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Jadi untuk membantu membuat keputusan yang baik bagi uh, manajer tingkat menengah dan atas. Jadi lebih cepat gitu untuk memutuskan sebuah keputusan. Kemudian ada juga jenis-jenis DSS. Yang pertama adalah Communication Driven DSS. DSS yang mendukung pengguna lebih dari satu orang yang mengerjakan tugas bersama. Eh, Kemudian ada Driven DSS, yaitu DSS yang menekankan pada data yang dikumpulkan yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan. Kemudian ada Document Driven DSS ya, yaitu menekankan pada data yang dikumpulkan yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan yang memiliki tujuan untuk mencari halaman web dan menemukan dokumen pada set kata kunci atau istilah pencarian tertentu. Jadi apa ya? Dok, bisa disimpulkan itu membantu untuk menemukan data dengan set kunci yang telah ditentukan seperti itu. Kemudian bisa dicari dengan istilah-istilah pencarian yang tertentu ya. Seperti itu. Kemudian ada knowledge driven DSS. Jenis ini dapat menyarankan atau merekomendasikan tindakan kepada manajer. DSS ini adalah sistem komputer pribadi dengan keahlian pemecahan masalah khusus. Kemudian ada model driven DSS, digerakkan oleh model menggunakan data dan parameter terbatas yang disediakan oleh pembuat keputusan untuk membantu pengambil keputusan dalam menganalisis suatu situasi. Kita akan lanjut. Kemudian ada arsitektur DSS. Secara dasar, DSS dibangun dengan 4 komponen utama. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna atau bisa disebut atau disingkat GUI atau GUI. Tersedia jendela utama atau dashboard, kemudian query tool dan reporting, dan paket front end development atau API. User interface dapat disediakan dengan web based atau desktop based. Kemudian ada database dan model, komponen perangkat lunak yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasi dan analitik yang secara matematis menyatakan hubungan antara variabel. Kemudian ada alat analitis digunakan untuk mengekspresikan hubungan yang jauh lebih kompleks. Misalnya berisi model linear programming. Kemudian ada model multiple regression forecasting. Kemudian ada model capital budgeting present value. Kemudian yang terakhir ada arsitektur dan jaringan.
Arsitektur jaringan ini bisa dibagi, kalau untuk arsitektur ada tiga ya. Itu ada arsitektur berpusat, kemudian terdistribusi, kemudian ada arsitektur berbasis web. Kemudian untuk jaringan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu LAN dan WAN. Tiga sih, LAN, WAN, dan internet. LAN itu local area network, WAN itu wide area network, kemudian dan internet. Kemudian data mart versus data warehouse. Nah, ini ada perbedaan, yaitu penjelasan tentang data mart dan data warehouse. Data mart atau bisa disebut DM dan data warehouse bisa disebut DY atau DW. Keduanya adalah repositor yang sangat terstruktur di mana data disimpan dan dikelola sampai diperlukan. Namun, mereka berbeda dalam ruang lingkup data yang disimpan. Data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data untuk seluruh bisnis. Kalau untuk data mart itu memenuhi permintaan divisi atau fungsi bisnis tertentu. Jadi data warehouse itu seperti data pusatnya ya, gitu. Kemudian ada Executive Information System atau EIS, merupakan sistem informasi manajemen yang mendukung, memfasilitasi dan membuat keputusan untuk eksekutif senior dengan menyediakan akses mudah ke informasi internal dan eksternal. Fokus pada EIS adalah antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan tampilan grafis mereka menawarkan laporan yang kuat dan kemampuan menelusuri sebab hasil. Kemudian ada Geographic Information System atau GIS ya. Fungsi GIS adalah visualisasi spasial, manajemen database, permodalan keputusan, desain dan perencanaan. Pencitraan spasial mengacu pada kemampuan GIS dasar untuk mewakili tampilan data dan informasi dalam sistem koordinat yang ditentukan secara spasial. Kemudian ini GIS dalam bisnis ya. Beberapa penggunaan GIS dalam bisnis itu adalah digital mapping, menangkap data spasial untuk menghasilkan peta secara otomatis. Kemudian sistem komputer yang dirancang untuk menghasilkan peta digital. Kemudian ada facilities atau fasilitas manajemen yang menghasilkan informasi tentang utilitas yang tersebar di seluruh daerah, kota, negara, sehingga memudahkan mereka untuk mengelola dan mengendalikan fasilitas seperti pabrik, pusat distribusi dan outlet retail dan lainnya. Kemudian ada market dan demographic analysis atau MDA, yaitu fungsi utama dari ini adalah analisis pasar adalah fungsi utama dari analisis pasar ya, itu untuk memahami pasar. Dengan kata lain, analisis pasar berarti menggunakan informasi pelanggan untuk memperkirakan ukuran dan karakter pasar. Kemudian ada transportation dan logistik. JIS bisa digunakan baik sebagai platform untuk mendukung kegiatan permodalan keputusan dan sebagai alat untuk menampilkan hasil analitis ini. Kemudian ada desain dan engineering. Sistem perancangan dan desain komputer telah banyak digunakan selama bertahun-tahun untuk aplikasi bisnis yang terkait dengan teknik perancangan dan desain. Computer Aided Design atau bisa disebut juga CAD. Kemudian teknologi JIS dapat digunakan untuk merancang rencana tata letak dan peta. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.